Selamat pagi, teman-teman. Gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah. Nah, insya Allah sekarang kita akan belajar kembali bahasa Indonesia dan saya sebagai host sebenarnya di sini jadi cuma memandu Teh Mei yang akan menjadi pengajar untuk sesi yang kedua ini. Dan harapannya semoga teman-teman di sini pada sehat semua ya. Udah pada sarapan, udah pada mandi, udah pada apa lagi tuh? Semuanya lah. Mandi, kolit belum kayak kolit ya. Udah lah. Kalau saya mah kelihatannya mau mandi atau enggak juga kelihatannya kayak enggak mandi gitu. Jadi Ya sama kayak sama kita ya lihat ya. frekuensi kita. Oke. Jadi harapannya walaupun kita tidak mandi tapi tetap semangat dan insya Allah untuk hari ini semoga kita belajarnya dengan tenang, semangat dan berkah. Oke, mungkin langsung aja ya. Mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Teh Mei untuk mengajar di sesi kedua. Silakan Teh. Makasih banyak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Diulangi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Ternyata kita bertemu lagi untuk kesekian kalinya. Enggak kesekian kalinya sih, 3 kali lah ya. Semoga teman-teman tidak bosan juga ya bertemu lagi dengan Teteh gitu ya, dengan perwajahan seperti ini. Pastinya juga tadi kan sudah dibuka juga dengan oleh Kang Ilman. Semoga teman-teman tetap sehat. Yang paling penting itu sehat, teman-teman. Sehat, jaga fisiknya, jaga pikirannya juga. Hamin berapa nih? 2 minggu kayaknya. 16. Hamin 16. 16 harian. 16 harian ya. Sebentar lagi lah ya, karena waktu itu tidak akan terasa ya teman-teman ya, tapi yang pastinya deg-degan boleh, itu kan kayak euforianya gitu, tapi jangan dibuat panik juga gitu, teman-teman harus tetap mengatur waktu sedemikian rupa agar persiapannya pun tetap matang gitu. Oke, hari ini kita akan belajar apa nih? Kalimat efektif, teman-teman. Lagi-lagi kalimat efektif ya bertemu kata itu. Oke, apakah masih kesulitan dengan kalimat efektif atau sudah mahir? Masih sulit. Masih sangat sulit, Kak. Oke. Sebelumnya ini ada berapa orang ya? Mari di absen dulu namanya biar apa ya? 6. Mengingat gitu kan. Oh, IPS 1 tuh orang-orangnya ada Lila, ada Holin, ada kembaran. Ada kembaran nama ya. Ada Renaldi, ada Asifira. Asfira. Oh, Asfira. Oh, maaf. Ada Nurul Aziza dan ada Fahru Rozi. Oke, udah nggak asing sih sebenarnya sama nama-nama teman-teman, cuman mungkin kan belum hafal juga sepenuhnya. Oke, seperti biasa teman-teman, kita akan pretest terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman akan dibahas bareng-bareng juga soal-soalnya. Kemudian nanti kita akan post-test juga. Teman-teman, biasanya kalau post-test sama pengajar lain suka dibahas nggak sih? Enggak ya? Oke. Ya, khawatirnya memang ada yang dibahas, terus tiba-tiba ternyata nggak dibahas gitu. IPA 5, itu ada yang masuk ini. Oke. Nih, halo Argen. Argen baru bergabung ya. Selamat datang di dunia fantasi. Binatang. Oh, bukan. Yang dunia binatang. Kirain di Indomaret. Parah banget. Aduh. Teman-teman, ini ada berapa orang lagi sih teman-teman yang belum masuknya? Siapakah? Bang. Yupita. Alia gimana sih? Alia masih sakit. Oh. Yupita nggak ada. Yupita mah ini biasa Sinyal. Oh. Oke deh, nggak apa-apa. Oh ya, sambil nunggu juga, mungkin akan ada yang join lagi.
atau tidak sepertinya? Nanti Kak belum join. Oh, oke. Sambil ditunggu aja deh ya kalau gitu. Nah, paling teman-teman, karena ini hari Jumat, semoga Jumatnya juga berkah ya teman-teman. Terus yang Amin. pastinya tetap ceria. Bukan syarat, apa ya? Permintaan khusus teman-teman, pokoknya harus tetap ceria, jangan sedih-sedih, karena biasanya kalau sedih tuh memengaruhi ke segala macam gitu, Tapi kalau hati kita bahagia gitu ya teman-teman, senang banget gitu. Nggak banget juga sih, senang gitu kan. Pembawaan kita juga enak. Insya Allah segala hal yang kita lakukan itu akan jauh terasa lebih mudah gitu. Salah satunya juga dengan belajar seperti ini. Kayak gitu, berarti 8 orang yang baru akan join ya. Di sini dari yang sudah hadir baru 5. Coba selama ini deh sambil nunggu lagi kesalahan perorangan nih kalau perihal kalimat efektif itu tentang apanya? Tentang apanya? Gimana Teh? Masih bingung nentuinnya, Teh. Nentuin yang apa? Kadang kerasanya ada 2 jawabannya gitu. Ya, Teh. Kalimat yang opsi A sama B itu sama-sama gak efektif. Masih Jadi kekecoh, masih kekecoh. Lebih ke ininya, analisisnya mungkin ya, teman-teman? Ya enggak? Iya. Analisis ya. Kayak memang sih kalau perihal analisis itu agak membingungkan juga. Maksudnya teman-teman harus meng-cross check satu-satu opsi yang ada, kemudian dianalisis, oh ini benar nggak sih gitu. Tapi kan setidaknya dari hasil tebak-tebakan itu ada yang betul merenya nggak. Halo Yupita. Halo Kak, maaf Kak, baru selesai sholat. Iya, nggak apa-apa, tenang aja, Masya Allah ya. Oke, silakan Yupita dicek di grup chatnya, itu sudah dibagikan link quizisnya. Tuh. Let's see. Oke, nunggu satu orang lagi ya, nunggu Yupita ya. Sudahkah Yupita bergabung? Holiday RSM itu apa? Apa Teh? RSM itu apa, Holid? Itu nama akun game sebenarnya Pak Teh. Oh, gitu. Jadi masuknya pakai akun itu. Ya nggak apa-apa, yang penting namanya bukan nama samaran ya. Ih, aman. Oke, Yupita, bisakah bergabung? Yupi. Nah, dah. Oke, teman-teman, mari kita mulai. Ucapkan bismillah bersama-sama juga. Semoga soalnya mudah dan teman bisa mengerjakan dengan sempurna. Oke, selamat mengerjakan. Diingatkan lagi hati-hati memilih jawabannya, teman-teman. Hati-hati.
Sekali lagi hati-hati. Kalau ada yang mau ditanyakan, khawatir soalnya tidak susah dipahami gitu ya, maksudnya ada yang keliru boleh ya ditanyakan teman-teman. Yupi, semangat Yupi. Menarik, menarik.
Oke, 2 orang sudah selesai, teman-teman. Sisanya masih terus bergelut ya, semangat. Oke, semakin ini ya, teman-teman. Ray, kayaknya hati-hati banget nih, Ray. Menarik. Coba kita cek terlebih dahulu. Bagus, kecepatannya lebih bagus. Soal-soal akhir banyak yang salah ya. Menarik, menarik, menarik. Ya, semangat 2 nomor lagi. Yang belum ya. Oke, halo teman-teman. Sambil menunggu nih, boleh silakan teman-teman menunjukkan perwujudan dari muka teman-teman gitu. Nah, kira-kira nih sambil nunggu teman kita selesai mengerjakan soal pretest, kira-kira apa sih kesulitan yang ditemukan dari soal pretest barusan? Kurang teliti, Teh. Oke, kurang teliti. Holid sama Argen mana nih? Yupi juga mana nih? Ini Argen, Teh. Mana perwujudannya? Perwujudan. Oh, ini jaringannya kurang stabil, Teh. Oh gitu, oke deh. Putus Oke suaranya. deh, nggak apa-apa. Yang penting suaranya sampai ya. Betul. Ada. Yang penting. Oke, Holid juga sama terganggu ini jaringan. Kalau dinyalain kameranya itu ntar kayak panas gitu loh teh HP-nya, terus nanti sinyalnya ke bawah. Oh, oke. Oke, Soalnya nggak ini apa-apa baterainya deh. udah mau Habis. Oke. Oke, nggak apa-apa Holid, yang penting nggak apa-apa Holid sama Argen, sama Yupi juga. Kalau misalnya terkendalanya dari jaringan, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, kayak tadi selain kata kembaran itu kurang teliti, terus kata yang lain gimana? Bingung sama aturan koma tadi. Aturan koma tuh berarti Yang menurut antara lain tuh.
Iya, yang itu aku juga salah. Ya, yang penjabaran kayak seperti, yakni misalnya itu pusing, Kak. Oh, Kira apakah itu. dia Jadi apa? Kirain apa? aku itu kebanyakan kata, jadinya nggak efektif gitu. Jadi aku nyari yang pendek. Iya. Iya. Oke. Apalagi tadi coba ulangi gimana? Kan udah nyoba-nyoba tuh kayak antara lain, yakni, terus di depan ada kata berbagai. Contohnya, misalnya, itu kalau misalkan yang menurut kita enak didengar, tapi kayak terlalu panjang juga, itu bingung sih masih. Penggunaan mana kata yakni yang seharusnya, kemudian penggunaan Antara lain. misalnya antara lain ya, seperti oke. Nanti kita bahas ya teman-teman ya satu-satu. Semuanya sudah selesai ya. Oke, peringkat 1. Wih, Asfira salah 1, mantap. Roro Aziza salah 2, mantap. 3 ya, salah 3. Ray salah 4. Wih, keren lah. Ini udah jauh lebih keren. Oke. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi. Sebentar kita perlihatkan dulu. Nah, sudahkah muncul sesuatu? Muncul ya. Oke. Sekarang kita akan membahas kalimat efektif. Lagi-lagi perihal kalimat efektif. Sebetulnya perlu diingatkan lagi yang namanya materi itu akan berhubungan dengan yang lain-lain gitu kan. Tidak hanya kalimat efektif membahas perihal kalimat efektifnya saja gitu, tapi dia juga akan berhubungan dengan penulisan katanya. Seperti kasus yang teman-teman temukan di 5 soal terakhir yang bentuknya banyak menggunakan ada yang tidak perlu diperbaiki atau opsi-opsi lain itu perbaikan-perbaikannya. Nah, langsung saja kita bahas. Oke. Jangan pernah dilupakan juga perihal syarat dari kalimat efektif, ya. Nah, kalau ditanya prioritas, yang mana yang harus teman-teman utamakan, yang jelas ketika ditanya perihal kalimat efektif, teman-teman mesti menentukan dulu struktur, subjek, dan predikat dari setiap kalimatnya. Gitu. Jadi, kalau disebut prioritas, jelas struktur kalimat itu yang menjadi prioritas dari kalimat efektif. Baru kalau teman-teman tidak menemukan nih struktur kalimat yang tidak lengkap, teman-teman bisa mengecek syarat-syarat yang lain, gitu ya. Oke, di soal nomor pertama, ketidakefektifan kalimat 10 pada teks di atas disebabkan oleh, jawabannya apa? Tidak adanya Tidak ada subjek. Tidak adanya subjek. Mari kita analisis. Coba kalimat nomor 10. Ada oleh karena itu. Oleh karena itu merupakan konjungsi antar kalimat. Antar kalimat, betul. Kemudian kalau kita analisis nih satu-satu, harus meneliti itu menempati struktur apa teman-teman? Predikat. Good, predikat. Maka kata apakah di situ selanjutnya itu menempati struktur apa? Lengkap. Objek. Struktur apa? Struktur objek, teman-teman. Perlu diingatkan lagi kenapa dia bisa menduduki fungsi objek, karena kata meneliti itu bisa dipasifkan, ya. Artinya meneliti itu merupakan verba transitif, betul. Ciri verba transitif ini ya, teman-teman ya. Nih, dia berimbuhan me. Oke. Ketika menemukan imbuhan me, jelas dia pasti bisa dipasifkan gitu. Artinya teman selanjutnya itu pasti merupakan objek. Nah, betul ya, di kalimat nomor 10 ini dia tidak ada
subjek. Maka kalau kita perlu menghadirkan subjek, perbaikannya seperti apa? Siapa yang bisa kita munculkan sebagai subjek? Kita. Good, kita. Betul ya, karena kalau dicek ini di kalimat kedua, itu hadir kata kita, kesiapan kita. Oke. Banyak yang betul juga sih di soal nomor 1 ini. Kemudian di soal nomor 2 nih, ternyata tadi banyak yang salah juga teman-teman menentukan inti kalimat. Inti kalimatnya yang mana? Subjeknya yang mana? Era globalisasi. Era globalisasi menuntut kesiapan. Iya, tadi banyaknya pada jawab apa sih? Globalisasi menuntut kesiapan. Globalisasi menuntut kesiapan. Oke. Kenapa nggak opsi A? Kenapa nggak opsi B? Kenapa ternyata C? Kenapa kata era diambil? Kalau kita analisis, sebetulnya nih, yang ditombak atau yang dituju di dalam kalimat ini jelas kata era, teman-teman. Kenapa? Era tuh ibarat kayak masanya gitu kan, pada saat ini gitu loh. Makanya seharusnya kata era yang dimunculkan, bukan hanya globalisasinya gitu loh. Tapi zaman sekarang gitu, globalisasi, nah ibaratnya gitu. Itulah alasan kenapa kata era itu diambil. Kemudian menuntut, jelas ya, predikat, kesiapan itu objek. Pertanyaannya lagi adalah, apakah ketika inti kalimat hadir, itu objek harus ikut, teman-teman? Enggak, Kak. Tergantung predikat. Kalau, oke. Tergantung kalimat, Kak. Tergantung, ada yang enggak, ada yang tergantung predikat, ada yang tergantung kalimat. Coba yang tergantung kalimat tuh gimana maksudnya, Rey? Sama kayak tergantung predikat. Oh, oke. Betul ya, itu jawabannya tergantung predikat. Ketika predikatnya, diingatkan lagi, bukan predikat yang ditempati oleh verba transitif, maka objek tidak perlu hadir. Maksudnya tidak perlu diambil, tidak perlu ikut gitu. Tapi kalau predikatnya berupa verba transitif, artinya dia harus diikutkan gitu, karena dia butuh pasangan istilahnya gitu ya. Bisa diikuti ya teman-teman ya. Tapi untuk perihal kehadiran objek juga teman-teman bisa menyocokkan dari opsi yang disediakan gitu. Tergantung si pembuat soal itu di opsinya apakah memang menyediakan mengajak objek atau tidak gitu kan. Oke, nih kotakan fungsi subjek cara tidak tepat terdapat pada kalimat. Coba perhatikan. Ini kalimat ini teksnya. Ini nomor berapa? Coba di nomor berapakah? Yang 5, Kak. Mana 5? Suatu produk pangan. Harusnya seperti apa dong perbaikannya? Produk pangannya nggak usah di depan. Kalau nggak usah di depan, berarti dia di mana? Sesudah cita rasa bisa juga sih. Sesudah cita rasa. Oh, sesudah. Bagus. Oke. Betul. Nih ya, kan kakak pernah jelasin bahwa ada tanda koma yang haram nggak sih? Iya, Kak. Pernah ya? Nah, di situ penempatan subjeknya salah karena dia selain dipisahkan oleh tanda koma, kemudian dia diselingi juga dengan keterangan gitu. Tapi memang yang paling fatalnya itu hadir tanda koma di situ, teman-teman. Nah, kalau kita cek, walaupun itu konjungsi intra atau antar sih, teman-teman? Antar. Yakinkah walaupun Gitu. Hah?
Walaupun intra Intra. Intra atau antar? Intra. antar intranya. Walaupun itu sebetulnya dia termasuk kategori yang bisa kita masukkan ke antar sih, walaupun nilai memiliki cita rasa, nah gitu kan, bisa sih ya, dia lebih condongnya sih ke antar kalimat teman-teman. Maka perbaikannya itu nih ya, dari kalimat nomor 5 ini, si suatu produk pangan, betul tadi yang dikatakan oleh Ray, dia harus dipindahkan ke kata sesudah kata bagus. Maka di situ boleh dia diberi tanda koma. Jadi bentuknya akan seperti walaupun memiliki cita rasa, nilai gizi, ataupun sifat fungsional yang bagus, suatu produk pangan tetap tidak cukup berarti. Oke, kalau tadi suatu produk pangan itu subjek, predikatnya yang mana? Cukup berarti. Diambil ya, tetap tidak cukup berartinya, tetap tidaknya diikutkan gitu kan. Tetap tidak cukup berarti itu satu frasa, teman-teman. Mereka menduduki fungsi predikat, ya kan? Hadir kata jika, di situ hadir lagi keterangan. Gitu ya, teman-teman ya. Analisisnya, hati-hati nih yang masih salah-salah. Oke. Terus, kalau... Enggak deh, udah segitu dulu aja. Ini ya, ini... Lanjut nih. Nomor 4, kalimat yang tidak efektif pada bacaan di atas adalah kalimat nomor Yang C. Yang C, jawaban yang betulnya C ya. Ya, yang Coba C. deh, kita analisis satu-satu opsi A, kalimat nomor 1. Subjek predikatnya yang mana? Langit berwarna predikat. Berwarna. Langit. Coba gimana? Subjeknya apa? Langit. Langit. Iya, betul. Subjeknya langit. Jadi memang bukan tanda apa sih? Adiksi Mbak yang merupakan kata tanya itu memang tidak menduduki fungsi apa-apa. Ada yang bilang seperti itu. Nah, ada juga sekarang tuh ahli-ahli tuh masih memang mempertanyakan, loh harusnya sih kata tanya adik Simba itu dia mendapatkan struktur gitu. Tetapi sampai sekarang itu masih dipertahankan bahwa kehadiran kehadiran kata tanya itu dia tidak menduduki struktur apapun. Sehingga kalau kita analisis langit itu merupakan subjek, berarti predikatnya apa? Berwarna. Biru itu apa berarti? Objek. Keterangan. Objek. Masa objek, masa keterangan. Lengkap. Lengkap teman-teman. Berwarna kan tidak bisa dipasifkan, berarti bukan objek. Kalau keterangan, biru kan tidak bisa dipindah ke depan menjadi biru langit berwarna, kan tidak gitu kan. Nah, artinya biru itu merupakan pelengkap. Ingat, kehadiran pelengkap itu hadir boleh, tidak juga tidak apa gitu. Itu ya. Oke, opsi 1 berarti sudah terpecahkan ya. Artinya opsi 1, opsi A, kalimat nomor 1 sudah terpecahkan. Oh, subjek predikatnya ada. Oh, langsung kita abaikan. Lanjut, kita cek. Opsi B, itu kalimat nomor 2. Kita langsung cek dulu, subjeknya yang mana nih, kalimat nomor 2? Pertanyaan itu. Ya, betul. Pertanyaan itu, predikatnya? Mungkin merupakan. Diingat-ingat lagi, merupakan itu kata apa? Kopula.
Copula atau verba relasional yang artinya menduduki fungsi predikat yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Oke. Jadi, pasti kehadiran merupakan adalah menduduki fungsi predikat yang setelahnya pasti itu Keterangan ya. menduduki menduduki struktur Pelengkap. pelengkap. Hati-hati ya, pelengkap teman-teman. Berarti kata pertanyaan yang paling sering terlontar dari Mulana itu merupakan pelengkap. Oke? Aman ya. Kita skip dulu opsi C-nya. Kita Kak, ke opsi D dulu. Apa? tadi itu agak kekecoh, kirain kalau udah mungkin merupakan itu gak baku gitu, soalnya asa gak enakeun. Oh, mungkin merupakan kenapa bisa tidak baku? Mana kata yang tidak bakunya? Apa kata mungkin? Ya kirain mungkinnya itu ngeganggu gitu. Oh, tidak ya, tidak. Enggak, Ray, enggak. Dia enggak ngeganggu apapun kok gitu maksudnya. Karena di situ kehadiran mungkin dia tidak berpotensi sebagai struktur lain gitu. Dia bisa ibaratnya tuh berdampingan dengan kata apapun, beda lagi dengan kata preposisi gitu. Nah, kalau preposisi atau kata depan, jelas dia harus dicurigai kehadirannya biasanya. Kalau tiba-tiba hadir di tengah-tengah subjek atau predikat gitu. Atau ada di depan, nah itu harus bisa dicurigai karena bisa menghilangkan struktur yang ada. Gitu, Raya. Hati-hati. Oke, kita analisis lagi nih. Yang mana tadi teh? Opsi D dulu deh ya. Opsi D, kalimat 4. Akan tetapi jelas kita abaikan. Pernahkah Anda tergelitik? Coba, itu analisisnya apa? Subjeknya apa? Anda. Anda ya. Anda pernahkah di situ ibaratnya kayak kata tanya juga gitu. Nah, Anda di situ berpotensi sebagai struktur, tergelitik Predikat. good, predikat. Berarti kalimat nomor 4 ini aman ya? Aman. Kita cek lagi nih opsi E. Opsi E itu nomor 7. Sekitar 2 juta tahun pertama sejak bumi tercipta, langit kemungkinan berwarna oranye. Coba strukturnya apa tuh? Keterangan, subjek, predikat, pelengkap. Keterangannya yang mana? Sekitar 2 juta tahun. Sekitar 2 juta tahun pertama si bumi tercipta. Oke, betul ya. Itu dari kata sekitar sampai tanda koma. Berarti subjeknya ditempati oleh kata Langit. Oke, kemungkinan berwarna, predikat, oranye, pelengkap. Hati-hati pelengkap ya. Pertama tidak bisa dipasifkan. Kedua dia berimbuhan ber. Biasanya kalau yang berimbuhan ber, kesananya juga pelengkap, teman-teman, gitu. Karena kan kalau kita pasifkan, dia berbunyinya akan diwarna. Gitu ya. Kan diwarna, kan nggak enak. Oke, aman berarti ya. Sekarang kita analisis kalimat ketiga. Seringkali dijawab. Nah, kata dijawab ada seringkali. Seringkali itu dia lebih ke keterangan tambahan biasanya teman-teman. Terus hadir dijawab. Dijawab itu merupakan predikat seadanya. Objek. Keterangan. Adanya oleh. Seadanya.
Keterangan bukan Lengkap. Keterangannya hadir oleh orang tua setelah kata orang tua tuh baru dia memasuki keterangan. Nah, di situ seadanya itu menduduki fungsi pelengkap, teman-teman. Gitu. Kenapa bisa pelengkap? Karena tanpa hadir ya, si kata seadanya kalau kita coret di sini seringkali dijawab ya udah gitu loh. Tanpa hadir keadaan, tanpa hadir kata seadanya sampai kata dijawab itu masih bisa kita pahami gitu. Artinya si dijawab ini dia bukan menduduki fungsi objek gitu. Nah, jelas sebetulnya ya ketika teman-teman mengecek oh di sini dijawab, oh di sini nggak ada subjek. Jelas gitu karena sudah hadir predikat. 3 sama 8 ya. Sekarang kita cek deh. Kalimat nomor 8 kenapa bisa tidak efektif? Coba strukturnya apa aja ini? Meskipun tak ada yang tahu dengan pasti. Strukturnya apa aja? Kaget. Strukturnya apa aja? Meskipun tak ada yang tahu dengan pasti. keterangan bukan sikap. Iya, betul. Ini diduduki oleh keterangan semua. Pertama lihat nih teman-teman, ada kata meskipun. Meskipun kan merupakan konjungsi, ya kan? Meskipun konjungsi, sudah pasti dia menduduki keterangan, hadirlah kata yang merupakan perluasan juga. Kan fungsi dari yang tuh perluasan ya. Bisa perluasan apa saja, tapi memang biasanya tuh lebih condongnya perluasan subjek. Cuman ternyata di sini dia juga bisa tuh memperluas struktur keterangan gitu. Sehingga kalimat nomor 8 ini semua strukturnya, satu strukturnya ini adalah keterangan. Gitu teman-teman ya. Oke. Lanjut nih, nomor 5. Jawabannya udah muncul. Warna biru merupakan warna terbanyak yang terpantul, sehingga mata manusia kemudian melihat warna biru langit yang indah. Kata yang ditulis pada kalimat 12, yang tidak perlu ditulis itu kata kemudian ya, teman-teman ya. Iya. Coba tadi yang salah pada jawab apa? Saya manusia. Hei manusia. Kenapa dengan kata manusia? Dikirain sehingga mata aja langsung. Jadi kan udah merujuknya ke manusia. Oh. Dikira. Oke, dikirain. Ada jawaban lain? Teman-teman yang lainnya aman nih jawabannya? Aman. Aman teh. Aman ya. Oke. Ada tadi itu siapa yang jawab manusia? Argen. Argen. Oh, argen. Argen atau argen sih? E-nya E atau E? Argen. E. Argen berarti ya? Ya. Bukan argen. Ya, makasih. Oke, teman-teman langsung kita cek aja ya strukturnya. Subjeknya ditempati oleh apa? Warna biru. Warna biru. Warna biru. Kemudian kata merupakan Predikat. Predikat. Terbanyak yang terpantul. Keterangan. Loh. Pelengkap. Lupa lagi. Pelengkap ya, jangan lupa lagi. Kemudian di situ ada kata sehingga ya. Sehingga dia merupakan konjungsi subordinatif. Artinya konjungsi di situ dia dari kata sehingga sampai kata indah menduduki struktur keterangan. Oke. Tapi di dalam struktur keterangan tersebut, teman-teman, itu bisa kita analisis lagi. Oh, di dalamnya ibaratnya itu kayak induk kalimat nih sama anak kalimat gitu. Nah,
si klausa. Jadi ini ada 2 klausa ya. Klausa warna biru sampai kata terpantul. Kemudian klausa yang kedua dari kata mata manusia sampai kata indah. Kalau kita analisis lagi, subjek dari setelah kata sehingga tuh yang mana? Mata manusia. Mata manusia, predikatnya Melihat. melihat, kemudian objeknya Warna biru langit. yang indahnya di bawah nggak? Iya, di bawah, Nggak. Kak. Iya, Bawa. Iya, di bawah ya teman-teman. Nah, kata kemudian di situ mengganggu gitu. Tanpa kehadiran kata kemudian, klausa yang itu tuh dia bisa kita pahami gitu. Kecuali kata kemudian memang memiliki makna yang urgent gitu di dalam si kalimat itu, maka dia perlu hadir. Kalau di kalimat ini kan dia tidak perlu hadir. Gitu ya, Argen ya. Siap, Teh. Kak. Oke. Lanjut. Nih. Ini merupakan teks yang lengkapnya, teman-teman ya. Kalimat, nomor 6 itu tentang perilaku hidup bersih dan sehat, atau kita singkat sebagai PHBS. PHBS di situ jelas jawabannya tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Karena dia kasusnya sama dengan NISN, nomor induk siswa nasional, terus SIM, surat izin mengemudi. Nah, artinya dia jelas harus diawali dengan huruf kapital, kecuali konjungsi dan preposisi. Kak, Ya, paling tadi itu hampir kekecoh ya. Dari nomor 6 ini kan hurufnya di bold semua. Jadi kirain ini teh emang di bold, jadi kok gak ada jawabannya pas nyari itu. oh iya, semuanya di bold. Pertama-tama mah kirain di bold itu emang kalimatnya di bold harus diperbaiki. Oh, oke. Nggak kelihatan gitu ya? Oke. Jadi masukkan ya, nanti dijadikan catatan dulu. Biasanya cuma ada angka 6 di atas aja gitu buat ngeliatin kalimat yang dibutuhin itu. Oh, ini mah karena angka 6-nya sejajar gitu maksudnya, Ray? Iya. Oh iya. Paham. Kesalahan teknis berarti ya teman-teman ya. Tapi maksudnya ketika melihat dari opsi bisa tertebak nggak sih kalau kayak gitu kasusnya, Ray? Bisa, tetap bisa ya, tapi ya maksudnya tidak terlalu fatal gitu. Cuma paling awal-awal aja. Soalnya kan pertanyaan pertama. Oke, sip. Jadi kamu salah atau bener, Ray? Benar, alhamdulillah. Oh, bener. Oke, selagi benar ternyata aman ya, teman-teman. Nah, kalau yang salah nih, coba teman-teman yang salah tadi jawab yang mana? Yang B geranya. Yang B. Yang B, iya pasti. Iya. Itu beda teman-teman ya, karena itu merupakan singkatan, jadi jelas dia diawali huruf kapital. Oke, hati-hati lagi. Next nih, belum dimunculkan. Nomor 7. Misalnya tentang gizi. Kata di situ, misalnya itu, dia jelas tidak efektif, teman-teman ya. Kenapa? Kalau kita analisis, di dalam kalimat nomor 7 ini, kata misalnya, dia itu bisa menduduki bisa menduduki struktur subjek. Kehadirannya tuh. Jadi, kehadiran misalnya tuh kan kayak contohnya ya, pengandaiannya tuh contohnya. Nah, dia bisa berpotensi sebagai subjek ketika memang kehadirannya tuh penting gitu, teman-teman. Nah, tapi yang bermasalah di kalimat nomor 7 ini, malah hadir kata tentang. Tentang itu merupakan kata tentang merupakan keterangan.
merupakan disebutnya apa selain keterangan? Pelengkap. Apa? Konjungsi. Apa? Pelengkap. Tentang merupakan apa nih? Ayo teman-teman. Konjungsi. Bukan konjungsi. Ayo coba apa? Masa lupa. Tentang deh. Iya, kata tentang. Disebut apa? Pelengkap bukan? Anak kalimat. Disebut apa? Kata Pelengkap. tentang. Masa pelengkap teman-teman? Aduh. Disebut apa nih? Temannya konjungsi, satu lagi apa? Temannya konjungsi. Preposisi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Milih amat ya. Preposisi teman-teman. Tentang, di, ke, dari, menurut, pada, dalam, terhadap. Nah, itu merupakan preposisi atau kata depan. Strukturnya baru kita sebut sebagai dia menempati struktur keterangan. Gitu ya teman-teman, hati-hati. Nah, artinya kalimat nomor 7 ini dia dikatakan salah karena setelah si kata misalnya subjek itu hadirnya keterangan bukan predikat. Maka harus kita perbaiki. Perbaikinya seperti apa? Yuk kita analisis satu-satu. Opsi B, berkaitan dengan gizi seperti. Berkaitan, kata berkaitan di situ dia jelas predikat. Hadir kata dengan itu merupakan Konjungsi. konjungsi ya. Kata dengan tuh konjungsi sehingga strukturnya dari sini ke sini tuh akan berperan sebagai keterangan ya. Terus di sini kalau opsi C, contoh yang terkait dengan gizi. Contoh yang terkait jelas dia menduduki struktur Keterangan. loh. Kok jadi keterangan teman-teman? Coba. Contoh yang terkait dengan gizi. Strukturnya apa nih? Ada kata yang. Di sini contoh, dia bisa berpotensi sebagai subjek, teman-teman. Contoh yang terkait itu subjek. Ada kata dengan, artinya dia konjungsi, berarti di sini hanya terdiri atas subjek dan keterangan. Oke. Lanjut. Yang di sini sama. D, ada kata yang. Tidak mengapa teman-teman sebetulnya Kak, ketika si kalimat itu diawali kata yang. Loh kok bisa seperti itu? Memang tidak apa-apa ketika yang di situ berakhir sebagai penanda subjek, kemudian hadirlah predikatnya. Gitu. Yang jelas maksudnya strukturnya tuh harus jelas. Maka kehadiran yang itu tidak dapat kita ragukan. Kecuali predikat tidak muncul, hanya ada yang lalala panjang, maka itu kita baru tandai. Sekarang opsi D, perhatikan. Yang berkaitan dengan gizi, yakni. Oke, di sini yang berkaitan. Ada kata yang berkaitan, itu subjek dengan gizi, masuk lagi ke dalam struktur keterangan. Artinya kita memilih opsi E. Nah, kata misalnya di situ tidak berperan sebagai subjek. Beda halnya dengan soal. Kenapa? Karena misalnya di situ dia berperan sebagai keterangan tambahan karena diikuti tanda koma, teman-teman. Itu ya, cirinya tuh ini nih. Tanda koma. Aduh, kok nggak muncul kursornya. Ini, tanda koma. Nah, artinya si misalnya ini dia menduduki strukturnya tuh keterangan tambahan aja, nggak ada struktur intinya. Yang terkait dengan gizi, ya, yang terkait dengan gizi. Nah, di sini dia satu fungsi subjek, oke? Kata adalah jelas merupakan struktur predikat.
Gitu teman-teman ya. Maka jawaban yang tepat adalah gitu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kak mau tanya. Boleh. Gimana? Tadi kan yang di opsi sebelumnya Gimana? Siapa dengan tadi sebagai yang konjungsi apa gimana suaranya nggak ada? yang dengan kan sebagai konjungsi tadi. Itu berarti setelahnya itu keterangan strukturnya setelah dengan. Terus yang kan itu ada kata dengan juga ya. Oke. Tapi dia di situ sebagai subjek gitu gimana? Oh, oke. Di sini, kalau kita analisis, maaf kayaknya kakak salah jelasin ya. Meskipun di sini ada kata dengan, tapi dia masih satu kesatuan dengan kata yang, artinya dia masih menduduki fungsi subjek di sini. Siapa tadi yang bertanya? Argen nggak tahu siapa gitu ya? Oke, nah, Pahru. Oke, Pahru. Mungkin tadi kakak salah jelasin ya. Nah, seharusnya memang fungsi D di sini dia masih satu kesatuan, yaitu fungsi strukturnya itu subjek gitu. Karena diberi ciri dengan kata yang di situ. Sama kasusnya juga dengan opsi E gitu. Makanya yang terkait dengan gizi gitu kan, dia masih menduduki struktur subjek, tapi opsi E dipilih karena kehadiran kata adalah. Loh, kata yakni, kalau kata yakni kan tadi tidak kita singgung ya. Yakni dia tuh berperan sebagai keterangan. Gitu. Artinya yakni itu ibaratnya mau memerinci juga kan, mau memerinci. Nah, sehingga dia langsung harusnya kalau kata yakni hadir tuh dia memang bisa dimasukkan ke dalam si konteks kalimatnya. Tetapi kalau kita analisis ternyata kalimatnya tidak efektif karena predikatnya yang tidak muncul. Gitu. Perbaikannya dengan gizi tadi tetap masuk ke dalam subjek. Itu gitu Fahru ya. Fahru? Iya. Oke. Oke. Mohon maaf ya. Lanjut nih. Nomor 8. Tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Di situ strukturnya apa? Apa? Keterangan, betul ya. Karena di sini hadir preposisi tentang, kemudian juga muncul kata seperti, jelas kalimat ini tidak efektif. Maka perbaikannya seperti apa? Nah, kalau kita pahami ya terhadap konteks kalimatnya, konteks teks deh, konteks teksnya, kalau kita cek dulu nih. Nah, di dalam teks ini kan sedang membahas tentang PHBS, teman-teman ya. Artinya, kan perbaikan dari nomor 7 juga tadi masih tentang PHBS gitu. Ini masih berbau tentang PHBS. Sehingga perbaikannya itu kata tentang kita harus menghadirkan kehadiran kata contoh PHBS. Kita analisis. Kalau opsi B, kesehatan lingkungan adalah seperti membuang sampah. Nah, opsi B itu kesehatan lingkungannya betul subjek. Kata adalah itu predikat, ya kan? Kemudian seperti dia menduduki struktur konjungsi. Keterangan. Struktur keterangan ya. Kalau disebut sebagai apa, dia disebut sebagai konjungsi. Artinya kan setelah kata adalah di situ harusnya kan kehadirannya itu pelengkap teman-teman ya. Bukan seperti, sehingga memang agak tidak tepat gitu maksudnya kan, karena kehadiran kopula memang berperan untuk menghubungkan pelengkap dengan subjek. Tuh, gitu ya. Opsi B tidak perlu kita pilih. Sekarang opsi C, terkait dengan. Nah,
terkait dengan kesehatan lingkungan gitu. Nah, di situ terkaitnya menduduki struktur Keterangan. keterangan. Terkait itu bisa berperan sebagai predikat nggak sih? Bisa, Kak. Bisa, di situ hadirnya predikat, ya. Predikat terkait. Nah, terus ada kata dengan tadi ini beda kasus ya Pak Ru ya, dengan yang ada kata yangnya, oke? Kalau dengan yang tadi ditandai kata yang sehingga dia bisa ikut ke depan, kalau dengan di sini dia memisahkan diri. Jadi strukturnya itu terkait di sini predikat, dengannya keterangan, hadir lagi kata seperti gitu. Gitu ya. Kemudian berarti dia jelas tidak kita pilih karena subjeknya tidak muncul. Lanjut di sini. D, yang termasuk kesehatan lingkungan adalah yang termasuk kesehatan lingkungan. Betul secara struktur di sini. Tapi di dalam opsi D ini, dia tidak menjelaskan bahwa yang dimaksud terhadap contoh yang diberikan itu harusnya ke PHBS. Tapi ini lebih ke kesehatan lingkungannya gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan opsi E ini muncul kata contoh PHBS, ya. Contoh PHBS menduduki struktur subjek yang artinya penekanannya itu PHBS dari seginya itu kesehatan lingkungan gitu teman-teman gitu. Nah, tidak mengapa ya, lagi-lagi tidak mengapa kalau di sini pada kesehatan lingkungan yang berperan sebagai struktur keterangan, dia berfungsinya tuh sebagai tambahan atau penjelas dari si contoh PHBS dari segi apanya gitu. Nah, adalah jelas ya ke bawahnya teman-teman juga sudah paham. Nah, artinya opsi E ini dia yang tepatnya gitu. Coba ada yang mau ditanyakan nggak? Memang agak pusing sih ya untuk kalimat nomor 8 ini tuh agak bisa menjadi tidak berterima di benak teman-teman. Coba dipahami dulu, ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup? Waktunya 20 Yang opsi C Kak masih kurang mengerti. Oke, opsi C. Terkait nih Ray, terkait tuh dia menduduki struktur apa tadi? Predikat Predikat, ya. Predikat, kemudian hadir kata dengan di situ. Dengan kesehatan lingkungan seperti dengan di situ jelas menduduki strukturnya itu keterangan. Ya, seperti jelas dia membuat itu menjadi keterangan juga. Artinya di sini kalau secara struktur memang tidak hadir struktur subjek, Ray. Makanya si opsi C tidak dipilih. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Ray? Cukup, Kak. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, itu yang tadi pada kesehatan lingkungan, jadi dia teh nggak punya struktur gitu, Kak? Punya, strukturnya tetap keterangan. Dan dia boleh hadir ya, meskipun dia memisahkan predikat, tapi kan dia tidak diberi tanda koma gitu. Jadi dia masih sah, meskipun subjek dan predikat itu ibaratnya ada sekat dulu. Karena kehadiran dianya itu penting untuk memperjelas nih contoh PHBS bagian apa sih gitu. Gitu siapa? Kalau misalnya berarti bisa dibilang kalau contoh PHBS pada kesehatan lingkungan itu subjek gitu Kak, adalahnya baru predikat. Jelas tidak ya, karena dia ditandai oleh pada. Boleh perhatikan pada kan preposisi. Artinya dia tetap harus dipisahkan bahwa dia tuh menduduki strukturnya tuh keterangan gitu loh. Gitu Nurul Azizah. Gimana? Oke Kak, udah mulai bisa mencerna. Bisa ya. Jadi gini, kehadiran keterangan, yang namanya keterangan tuh kan
bisa ditempatkan di mana saja gitu ya kan. Nah, mungkin yang mengganjal bagi teman-teman kehadiran keterangan ini dia memisahkan subjek dan predikat. Oke? Nah, beda kasus nih sama soal nomor sebelumnya tuh nomor 5 kalau nggak salah ya. Kehadiran subjek yang salah gitu. Kehadiran subjek yang salah di soal sebelumnya itu karena dia dipisahkan juga oleh tanda koma. Kemudian hadir keterangan. Gitu kan. Nah, itu struktur yang tidak boleh ketika memang si subjek dipisahkan dengan predikat, tapi ada komanya. Tapi yang boleh itu subjek dan predikat dipisahkan. Nah, boleh dengan struktur keterangan, asal tidak hadir tanda koma gitu. Makanya, di sini opsi E juga, dia tuh berterima, karena si subjek dan predikat tidak dipisahkan oleh tanda koma gitu kan. Terus, si keterangan di situ nih, setelah si subjek hadir, si contoh PHBS pada kesehatannya itu, dia memang berfungsi untuk memperjelas juga gitu. Makanya tidak mengapa, tidak dipermasalahkan keterangan di sini muncul setelah subjek. Gitu, bisa diikuti kah Nurul Azizah? Bisa, Kak. Bisa. Oke, yang lainnya bisa juga? Atau masih pusing? Atau aku udah menyerah? Insya Allah bisa deh. Bisa ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya teman-teman, karena waktunya sebentar lagi juga. Oke, dipercepat aja ya. Kalimat nomor 9, ini salah ya teman-teman. Nah, ini tadi pertanyaan dari teman-teman. Kalau kita analisis nih, apa manfaat PHBS? Nah, ada kata antara lain. Antara lain di situ dia perlu pendamping gitu, perlu pendamping sebelumnya gitu. Nah, sehingga dia tidak bisa ditempatkan di awal kalimat. Oke. Nah, terus kalimat nomor 9 ini jelas dia perlu diperbaiki. Oke, gitu ya. Kalau kita analisis nih, si nomor 9 ini kehadirannya ya. Oke, opsi B dulu deh, opsi B dulu. Untuk opsi B, berbagai manfaat PHBS. Berbagai. Antara lain, ada kata berbagai. Berbagai di situ dia menduduki struktur predikat ya? Predikat. Ya, kemudian hadir kata antara lain ya. Antara lain. Nah, berarti kalau antara lain dia berperan dia seperti opsi B bisa berterima asal di kalimat nomor 9 ini dia harus hadir harus hadir predikat teman-teman. Tapi kan di sini dia tidak hadir predikat ya. Ya kan? Dia karena si setiap anggota sampai giat bekerja itu merupakan perincian. Oke, kita sebut perincian dulu ya. Kita belum menyebutkan strukturnya nih untuk si kalimat yang tidak diberi huruf tebal. Lanjut, berarti opsi B tidak ya, tidak dipilih. Lanjut, C, manfaat-manfaat PHBS. Manfaat-manfaat PHBS itu dia berstruktur subjek. Nah, kata yaitu merupakan keterangan teman-teman gitu. Betul, fungsinya untuk memerinci dia itu kehadirannya, tapi dia menduduki strukturnya itu keterangan. Gitu ya, ibaratnya tuh. Lanjut. Kemudian opsi D, PHBS bermanfaat untuk, nah PHBS di sini dia jelas subjek bermanfaatnya itu predikat ya, predikat. Namun di sini hadir kata untuk gitu. Kalau kita analisis, bentar. PHBS bermanfaat untuk setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Nah, kata untuk kan tidak berfungsi untuk memerincikan ya. Sedangkan
Nah, si kalimat dari setiap sampai bekerja itu kan perincian. Gitu ya, kesalahan dari opsi D ya, meskipun strukturnya lengkap, teman-teman. Bisa dipahami? Iya, Kak. Ya, Kak. Sip. Nah, baru deh kita pilih opsi yang E. Kenapa? Nah, boleh ya, di sini sudah ada analisisnya, manfaat PHBS itu subjek. Antara lain, baru di sini dia berperan sebagai keterangan tambahan. Artinya, kalau keterangan tambahan, ini beda lagi ya fungsinya dengan yang sebelumnya nih, yang pada kesehatan. Kalau pada kesehatan kan dia tidak ditandai tanda koma, jelas dia harus memiliki struktur kehadirannya itu. Berarti strukturnya keterangan. Nah, kalau antara lain di sini, dia tidak memiliki struktur apapun, yang jelas kehadirannya itu, dia hanya untuk memperjelas. Itu kita sebut sebagai keterangan tambahan. Gitu. Di opsi E muncul kata adalah yang jelas dia berfungsi sebagai predikat, maka kehadirannya setelah kata adalah setiap anggota sampai kata giat bekerja itu menduduki struktur pelengkap. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai sini cukup? Cukup, Kak. Cukup ya. Oke, nomor 10 ini nggak perlu panjang-panjang ya teman-teman. Karena di sini perinciannya lebih dari 2, artinya sebelum kata dan itu harus hadir tanda koma. Gitu ya penjelasannya? Iya, Kak. Ya, Kak. Siap, Kak. Sip, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung ke poses, teman-teman. Gimana? Iya, Kak. Siap? Insya Allah siap, Kak. Siap ya. Diingatkan lagi nih, di soal poses tuh ada penggunaan verba juga. Verba transitif yang ketemu sama preposisi. Nah, itu jelas salah ya, hati-hati teman-teman. Maka verba transitifnya harus diganti. Harus diganti itu ya. Hati-hati. Transitif harus diganti. Jadi kan kalau verba transitif itu kan yang diawali ibu hanme ya. Iya, Terus Kak. hadir tuh si preposisinya apapun gitu ya kan. Nah, maka itu harus diganti. Boleh pakai preposisi kayak tadi tuh contohnya nomor 9 teman-teman. Yang opsi apa ya? Tadi tuh. Yang opsi D. Boleh kayak gitu. Jadi dia menggunakan imbuhan kayak bermanfaat untuk, nah kan hadir preposisi itu tak apa. Itu teman-teman ya. Oke, Oke, Kak. silakan teman-teman cek di grup chatnya. Teman-teman sambil nunggu juga, nanti khawatirnya ini juga tidak selesai 10 menit ya teman-teman mengerjakannya, karena biasanya untuk kalimat efektif memang harus berpikir lebih lagi gitu. Nah, nanti kakak tetap menemani sampai 11.30, tapi ditutup sekarang dulu ya, tidak apa-apa ya. Oke? Iya, Kak, siap. Iya, Teh, tidak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman untuk pembelajarannya hari ini. Semoga ada manfaatnya dan berkah juga bagi teman-teman. Tidak hanya bermanfaat untuk sekarang nih post-test, tapi untuk kedepannya juga. Dan mudah-mudahan teman-teman jangan lupa lagi, oh ini preposisi, ini konjungsi, ini akan berstruktur keterangan. Nah, diingatkan lagi untuk memperoleh subjek dan predikat, jangan lupa menggunakan pertanyaan. Oke, itu akan jauh lebih mempermudah teman-teman. Oke, di sini partisipannya berarti ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ditunggu 2 orang lagi sambil menunggu. Terima kasih lagi. Pokoknya kalau bilang makasih itu nggak cukup sekali teman-teman ya. Bagi kakak gitu kan. Mohon maaf atas segala kekurangannya juga, khawatir ada salah-salah kata juga kan. Tadi juga kan luput ya teman-teman, ada yang salah menjelaskan, karena kadang juga suka belibet gitu kan ngobrolnya. Semoga teman-teman berkenan untuk memaafkan. Terus jangan bosan juga ya melihat perwujudan seperti ini. Tetap semangat. Oke. Mana ini 2 orang lagi? Siapa nih yang belum bergabung? Pernurulan udah. Holid Argen.
Argen, di mana keberadaan Anda? Ini saya tidak kemana-mana dari tadi. Udah join belum? Yang mana? Oh iya. Ya. Jangan ngelamun aja, Gen. Aduh, habis makan. Oh, pantesan ya. Mana coba Pahru? Ya, belum ada Pahru. Pahru Rozi kemana nih? Udah masuk. Apa? Udah masuk. Udah masuk. Kok gak ada namanya? Apa Wenak? Abdul Khalid Wenak sana. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Sambil ditutup, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, semoga mudah. Selamat mengerjakan. Makasih, Teh. Siap. Selamat mengerjakan. Berisik sekali. Hati-hati teman-teman milihnya. Diingatkan lagi, hati-hati. Ini masih menemani teman-teman kok ya. Sambil menunggu dikeluarkan. Memperhatikan teman-teman yang sedang mengisi soal. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Argen, Yupi, Ray, Melani, Nurul Melani. Semangat teman-teman.
mizanpublishing.com.